Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter di Jakarta Pusat yang melambangkan perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan puncak lidah api berlapis emas sebagai simbol semangat juang bangsa yang tak pernah padam. Monumen nasional ini dibangun atas gagasan Presiden Soekarno dan menjadi ikon kebanggaan kota Jakarta, serta sebagai pusat wisata edukasi yang dibuka untuk umum sejak tahun 1975. Nah, di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk naik ke puncak Tugu Monas, Jakarta. Halo, selamat pagi. Hari ini aku sedang berada di kawasan Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan Monas. Nah, ini hari Rabu. Aku berencana mau naik ke atas puncak Monas. Seperti apa keseruannya? Let's go! Untuk jadwal operasional kawasan Monas dibuka setiap hari kecuali hari Senin. Hari Selasa hingga hari Jumat dibuka mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore. Sedangkan saat weekend kawasan Monas dibuka mulai pukul 6 pagi hingga jam 10 malam. Pintu masuk Tugu Monas berada di sebelah kiri melalui terowongan bawah tanah. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal ataupun terjatuh di dalam kereta wisata ini. Bila nanti sudah masuk Monas, tiket masuk dari dalam Tugu Monas dapat dipergunakan untuk pulang kembali. Adapun bagi teman-teman yang ingin naik ke puncak Tugu Monas untuk jam operasionalnya di hari Selasa sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan untuk loketnya tutup pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada hari weekend Tugu Monas dibuka mulai pukul 8 pagi sampai jam 10 malam dan untuk loketnya tutup pada pukul 9 malam. Untuk menuju ke Tugu Monas lewatnya terowongan, dan untuk menuju terowongan kita masuk aja dari pintu masuk ini. Dari pintu masuk kita perlu berjalan melewati anak tangga hingga sampai di loket untuk membeli tiket. Seperti ini ya teman-teman suasana antri pembelian tiket di loket 1 dan loket 2 untuk menuju kawasan Tugu Monas. Tiket langsung ke dalam Monas, mau ke atas, mau ke bawah, bisa Bapak Ibu belanja dari kiri kanan kiri sama ada loketnya. Tiket masuk Monas bisa dibayar menggunakan kartu Jakart atau kartu yang diterbitkan oleh Bank DKI. Jika belum punya Jakart, kamu bisa beli di loket tiket, harganya mulai Rp50.000, sudah termasuk isi saldo Rp20.000. Adapun untuk harga tiket naik ke puncak Monas dibanderol mulai Rp24.000 per orang untuk dewasa, Rp13.000 untuk mahasiswa, dan Rp6.000 untuk anak-anak. Harga tersebut sudah termasuk tiket untuk mengunjungi ruang Museum Sejarah Nasional, ruang Kemerdekaan, pelataran Cawan, dan pelataran Puncak. Jadi seperti apa? BCA. Jadi 108 ya? Anak 6 anak, 3 dewasa. Untuk pembayarannya bisa dengan uang tunai atau QRIS. Puncak. Dewasa 2, anak 2. Wisata Puncak Monas terbagi menjadi 9 sesi per hari. Satu sesi berlangsung selama 1 jam dengan total kuota 1.800 orang per hari pada hari Selasa hingga hari Jumat. Sedangkan pada akhir pekan, kuota pengunjung ke puncak ditingkatkan menjadi 2.400 orang. Dan ini dia tiket masuknya. Jadi meskipun kita sudah punya kartu dan saldo tercukupi, tetap harus antri karena antri ini dimaksudkan untuk mendapatkan nomor antrian menuju puncak Monas.
Nih aku beli tadi dewasa 1 orang untuk harganya Rp24.000. Nomor antri 35. Waktunya jam 12 sampai jam 1. Sudah tertera di tiketnya. Setelah membeli tiket, kita bisa langsung untuk mengunjungi pelataran Monas atau bisa langsung masuk ke Museum Monas dan naik ke puncak Monas. Sembari menunggu nomor antrian, pengunjung bisa bersuah foto atau mengabadikan momen. Atau bisa juga melihat-lihat museum. Tinggal mengikuti petunjuk arah hingga kita sampai di kawasan Museum Monumen Nasional. Miniatur Monas. Sembari menunggu jam masuk puncak Monas, para pengunjung bisa melihat-lihat Museum Monas. Di sini banyak sekali pameran. Ini seperti miniatur gitu ya saat sidang musyawarah penentuan pendapat rakyat Irian Barat pada bulan Juli tahun 1969. Nah, setiap miniaturnya ini diberikan keterangan. Dan dalam bentuk bahasa Inggris juga, untuk wisatawan mancanegara memahami maksud dari miniatur sidang musyawarah penentuan pendapat rakyat Irian Barat ini. Nah, tempo dulu ya, suasananya seperti itu. Dan ini peristiwa Super Semar, surat perintah 11 Maret pada tahun 1966. Dan di Monas juga ini ada aksi tri tuntutan rakyat pada tahun 1966 di pelataran Monas. Nah, di dalam Museum Sejarah Nasional di bawah Monas terdapat banyak miniatur sejarah dalam bentuk diorama, yaitu adegan 3 dimensi yang menggambarkan perjalanan bangsa Indonesia dari masa lampau hingga modern, dengan total 51 diorama yang menceritakan sejarah seperti perjuangan kemerdekaan, masa kerajaan, dan peristiwa penting lainnya. Dari kawasan museum nanti ada arah panah gitu ya, petunjuk menuju puncak Monas. Kalau ke kanan ini ruang kemerdekaan, ke kiri ini menuju puncak. Kita ke kiri. Ternyata di sini sudah banyak sekali pengunjung yang antri untuk naik ke puncak Monas. Masih sesi 4. Nomor 1 sampai nomor 1. Setelah ini tunggu dulu di luar. 1 sampai dengan nomor 20. Silahkan menuju barisan antrian lift menuju pelataran puncak. Terima kasih. Nomor antrian 1 sampai dengan nomor 40. 2. Silahkan menuju barisan antrian lift menuju pelataran puncak. Terima kasih.
Ternyata untuk menuju lift juga antri panjang seperti ini ya teman-teman. Akhirnya setelah mengantri panjang, giliran aku untuk naik lift menuju Puncak Monas. Di Puncak Monas, pengunjung dapat menikmati pemandangan panorama kota Jakarta dari ketinggian menggunakan teropong. Tersedia beberapa unit teropong untuk melihat detail kota Jakarta secara lebih dekat, termasuk gedung pencakar langit, seperti Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Karena berada di ketinggian, angin di Puncak Monas terasa kencang. Para pengunjung disarankan memakai jaket dan berhati-hati dengan barang bawaan seperti ponsel atau barang kecil lainnya supaya tidak jatuh karena terhempas angin. Sejauh mata memandang kita bisa melihat dan menikmati panorama kota Jakarta, dan kita bisa melihat lebih jelas dan lebih dekat menggunakan teropong pada setiap sudut yang ada di pelataran Puncak Monas. Kita juga bisa melihat Masjid Istiqlal dari ketinggian 115 meter dengan panorama cantiknya, ditambah ada kereta lewat di sampingnya. Ini dia teropong yang bisa kita gunakan untuk melihat lebih dekat gedung-gedung pencakar langit yang ada di kota Jakarta. Kita bisa mengarahkannya sesuai yang kita inginkan dan menikmati panorama cantik gedung-gedung pencakar langit kota Jakarta dari ketinggian Puncak Monas. Jika sudah cukup puas menikmati panorama cantik kota Jakarta, kita harus mengantri kembali untuk turun menggunakan lift. Dan ini aku ngerasa udah cukup puas menikmati kota Jakarta. Selanjutnya aku ikut mengantri untuk turun ke bawah menuju destinasi selanjutnya, yaitu Cawan Monas. Ini posisi ada di lantai 2 atau Cawan Monas. Di sini juga bisa melihat Masjid Istiqlal. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Sebuah pengalaman yang berkesan saat berwisata ke Puncak Monas. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.